Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pada malam ini kita bertepatan di waktu malam Jumat, yaitu pas di waktu malam 1 Muharram atau malam 1 Surah. Malam ini kita akan mencari benda-benda bersejarah sejenis apapun, selagi yang kita cari itu satu, untuk mengandung unsur sejarah, yang kedua, kita melihat dari kebesaran Allah. Dan pada malam ini kita konten di channel YouTube kita di dunia Mbah Gaib Official. Gaib Official, ya. Jadi pengambilan barang pusaka ini semata-mata yaitu untuk mengungkap sejarah. Yang kedua, menunjukkan kebesaran Allah. Dan yang ketiga, jika barang pusaka itu kita bisa mendapatkan, bisa kita berikan sebagai cenderamata, kita akan berikan sebagai cenderamata. Tetapi ingat, arti barang cenderamata itu bukan berarti barang pusaka dan bukan berarti juga bahwa barang itu harus kita sembah, karena barang yang seperti itu di dalam unsur Islam akan dilarang. Karena yang wajib kita sembah ialah hanya satu, yaitu Allah. Yang kedua, pengambilan barang pusaka jangan melihat dari sisi bendahnya, karena benda yang kita dapat ini semuanya itu buatan manusia. Tetapi ada perbedaan antara buatan manusia dengan buatan orang zaman dulu atau orang terdahulu, itu sangat jauh berbeda. Kalau orang zaman sekarang dibuat untuk diperjualbelikan. Karena tujuannya kenapa? Tujuannya untuk menyambung hidup dan mata pencarian dia. Tetapi dunia gokong ini tidak memberikan barang itu dipinta ongkos maupun mahar. Dan saya jelaskan lagi, pengambilan barang pusaka ini dan kita akan berikan sebagai cenderamata apabila ada yang mengaku bahwa barang tersebut itu dari dunia gokong 2, dan apalagi kalau dia meminta upah dan mahar, tolong jangan diterima, karena itu sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan orang-orang tersebut itu akan mencari keuntungan dan ingin menghancurkan dan ingin merusak citra nama dunia gokong. Karena dunia gokong ini tidak akan meminta bayaran maupun upah dan maharnya. Kita akan berikan secara cuma-cuma dan gratis tanpa dipungut biaya apapun, terkecuali ongkos ongkir, ya. Jadi saya ulangi lagi berkali-kali, siapapun yang mengaku bahwa barang tersebut itu dari dunia gokong, tetapi kalau dia meminta upah ataupun mahar, saya minta untuk saudara untuk ditolak. Atau kalau orangnya itu ada nomor teleponnya dan tahu, tolong beritahu saya. Jadi saya bisa menelpon atau menyelusuri orang tersebut. Yang kedua, pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya. Karena kita di sini pengambilan barang pusaka bukan untuk menunjukkan kelebihan kita yang ada di sini, tetapi kita ingin mengungkap kebesaran Allah. Jikalau kita mengambil bisa berhasil dan sukses, semuanya itu dari kebesaran Allah. Semuanya itu dari ayat-ayat Allah. Semuanya itu ada dari kebesaran Allah. Jadi tujuan kita konten di channel YouTube ini agar supaya kita lebih dekat kepada Allah,
bukan dekat dari sosok makhluk jin dan setan, apalagi dengan benda pusaka tersebut. Karena benda pusaka tersebut, kalau kita bisa mengambilnya, berarti barang tersebut itu masih di bawah kekuasaan manusia dan masih kebesaran daripada ayat-ayat Allah. Jadi kita pengambilan barang pusaka ini, yang pertama kita memakai mediator, yaitu minyak. Yang kedua garu. Minyak dan garu ini hanya untuk melengkapi. Karena kita konten di lokasi ini, konten dan lokasi ini tempat lokasinya tidak begitu nyaman. Banyak sekali serangga, nyamuk yang akan mengganggu kenyamanan kita untuk membaca doa. Minyak tersebut ini, aroma minyak tersebut ini sangat wangi. Dan aroma wanginya agar supaya kita membaca ayat itu lebih khusyuk. Yang ketiga juga, pengambilan barang pusaka ini saya akan serahkan kepada saudara Kang Nanang. Siap Kang Nanang? Siap. Ya. Yang kedua juga akan dibantu kepada saudara Kang Yadi. Siap Kang Yadi? Nah, itu. Usahakan semaksimal mungkin Kang Yadi, Kang Nanang. Siap. Ya. Konsentrasi penuh. Karena di malam ini, malam satu suro, biasanya malam satu suro ini unsur-unsur kekuatan gaib sangat tinggi. Jadi saya anjurkan untuk konsentrasi membaca ayat dan zikir. Yang kedua, kita pengambilan barang pusaka ini tidak memakai mediator sejenis sosok makhluk jin. Karena di dalam Islam itu melarang bahwa manusia itu memanggil, apalagi mendampingi sosok makhluk jin. Jadi kita pengambilannya ini secara doa, zikir, kebatinan, dan pernapasan. Agar supaya kita semua yang ada di sini, terutama yang penontonnya, bisa lebih dekat kepada Allah daripada sosok barang tersebut. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya, kita akan mengungkap sejarah apabila kalau barang pusaka yang kita buru ini malam ini kita bisa dapatkan. Tetapi kalau tidak bisa kita dapatkan barang pusaka malam ini, kita tidak bisa mengungkap sejarah. Mungkin itu aja. Kita akan lanjut untuk pelaksanaan pengambilan barang pusaka. Ayo, ke mana? Allahu Akbar, subhanallah. Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar, persis di bawah akar ini ada sosok sinar. Nanti kita bisa wujudkan dengan kebesaran Allah dan saudara Kang Nanang dan Kang Yadi. Sebelum kita mewujudkan, coba kameramen dekatkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allah. Baru Kang Nanang, ini barangnya ada di sini, ya. Nanti ditarik, dinyatakan. Ya. Ya. Di bawah akar itu. Ya. Sudah siap, Kang Yadi? Oke, pemirsa, saudara Kang Nanang dan Kang Yadi,
akan melaksanakan pengambilan barang pusaka. Mudah-mudahan dengan niat tujuan Kang Yadi dan Kang Nanang bisa dihujud dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Terus subhanallah, 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 terus subhanallah, 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 terus bergerak dianya. Oke pemirsa, kita lihat dari kebatinan posisi barang yang diangkat kepada saudara Kang Nanang dan Kang Yadi dari kedalaman 2 meter diangkat. Alhamdulillah sudah mulai ada gerakan. Terus ke Nanang, terus subhanallah, subhanallah, terus subhanallah, 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 terus subhanallah, terus dia bergerak terus naik, subhanallah, 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 terus subhanallah, 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 terus gerak dianya, jangan berhenti, pernapasan, zikir terus dijalankan. Subhanallah, subhanallah, terus naik dianya, dikit lagi. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allah akbar, 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 Allah akbar. Terus wujudkan, katakan kanan. Terus subhanallah, 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 subhanallah. Sambil dizikir, dicari. Sambil dizikir. Hah? Sudah. Alhamdulillah. Oke pemirsa, saudara Kang Nanang sudah mewujudkannya. Benda ternyata sejenis batu. Batu tersebut ternyata tidak ada khodamnya. Ini sejenis batu giok hijau atau batu giok hijau, tetapi dia mengandung unsur kekuatan. Nah, unsur kekuatan ini tidak ada unsur pokok makhluknya. Ini kekuatan alam. Arti kekuatan alam ini seperti angin, api yang diciptakan oleh Allah, tetapi unsurnya tidak akan menyesatkan orang. Sejenis kekuatan alam gaib seperti angin dan api, dan seperti mana batu giok tersebut mengandung unsur kekuatan alam, dia tidak akan menyesatkan manusia karena dia tidak mengandung unsur khodam makhluk jin, ya, tetapi dia mempunyai unsur khodam kekuatan. Khodam kekuatannya ini tinggal tergantung orang yang memegang dan memakainya. Jikalau kalau seandainya dia memegang dan memakainya, diikat, ditaruh di jari-jari tangan, dia akan masuk melalui dari pori-pori, ya, melancarkan peredaran darah, dan manfaatnya juga untuk membuang racun. Ini manfaat kelebihan batu giok tersebut ini. Jadi larinya untuk di pengobatan. Alhamdulillah sudah diwujudkan dan dinyatakan saudara Kang Nanang. Kita akan selusuri lagi untuk pencarian barang yang kedua. Oke, teman-teman.
Oke pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sejenis Alkitab Stambul, yaitu kita lihat Alkitab Stambul panjang segini. Di sini kita lihat, ya posisinya di sini masih di alam gaib. Nanti saudara Kang Nanang dan Kang Yadi akan menyatakannya. Sebelum kita nyatakan, coba kameramen dekatkan dulu di shooting, dekatkan maju, terus diselusuri, dicari satu persatu pelan-pelan, ya. Oke, udah. Oke pemirsa, yang kita lihat di sini ada sosok sinar, sini ya. Di sini ada sosok sinar kuning, ya. Sosok sinar kuning nanti akan dinyatakan kepada Kang Nanang. Kang Nanang siap ya? Siap. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Inna ma'amru ya Rasul. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ada koreng nggak? Koreng nggak? Oke pemirsa, sebelum kita melaksanakan, kita bakar dulu dupa atau garunya, karena banyak sebagian garu dan dupanya ini yang mati. Jadi kita harus hidupkan dulu agar supaya asap dan dupanya ini mempermudah untuk menyatakan barang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini barangnya dari sini, Kang Nanang, Ya. Kang Yosi, Kang Yadi. Nanti ditaruh, didorong tuh di tempat garu, pecahkan ya. Siap? Siap. Tapi jangan dipukul, nanti garunya kena tangan bisa terbakar. Oke pemirsa, saudara Kang Nanang dan Kang Yadi mau menguruskannya. Kameramen jangan shootingnya ke itu, arah ke tempat garu. Kalau bisa kena. Antara Kang Nanang dengan Kang Nanang dengan garuhnya harus bisa direkam. Ya. Kena nggak itu garunya? Posisi garunya. Ya. Terus dari tempat garunya di mana itu? Oke. Oke pemirsa, sekarang tahap untuk menyatakan sambil dizikirkan Kang Nanang. Terus. Angkat garunya sambil dicari. Sambil dizikir. Sambil dizikir. Dicari sambil dizikir. Garunya terpiah sepi biar supaya lebih mudah. Kameramen jangan jauh. Di mana dapat dinyatakan di situ Kang Nanang? Tadi garunya di mana? Sambil dipikir. Di mana tempat ditaruh garu yang dimintakan Kang Nanang, disitulah nanti yang dinyatakan.
Kalau terlihat di situ ada. Kalau nggak terlihat berarti masih di gaib, dicek lagi. Kalau nggak ada dibuka gaibnya. Barangnya posisinya masih di mana? Jangan ditaruh ya, di cek di mana barangnya? Masih di sini. Di mana? Belum pecah. Di mana? Di sini. Oke, sini garunya di. Di mana barangnya? Masih di sini. Di sini barangnya? Iya. Oke. Di sini ya. Oke pemirsa, ternyata Kang Nanang mau menyatakannya tidak terwujud. Posisinya masih di gaib, nanti akan diwujudkan lagi kepada saudara Kang Nanang. Siap, lanjutkan. Oke pemirsa, untuk pengambilan yang kedua, karena yang pertama diwujudkan saudara Kang Nanang tidak terwujud, ternyata barangnya masih di gaib, belum pecah. Insya Allah mudah-mudahan yang kedua ini bisa diwujudkan dan bisa dinyatakan. Sambil dibuka mata batinnya, gerak atau enggak. Kalau bergerak, ambil garunya, sambil dicikir, dicari, sambil diasepi Kang Yadi. Terus sambil dicikir. Bre. Hah? Kenapa tangannya gemetar? Ini kelihatan tangannya gemetar. Kenapa rasanya? Ada rasa? Apa rasanya? Dingin. Dingin. Kalau dingin karena dalu. Nah, apa rasanya? Semutan. Semutan. Terus apa lagi? Ada energi. Nah. Oke pemirsa, alhamdulillah saudara Kang Nanang sudah bisa diwujudkan, yaitu Alkitab Istanbul. Kita akan lihat apakah benar ini di dalamnya ada Alkitab Istanbul atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Ternyata benar. Alkitab Istanbul. Subhanallah. Alhamdulillah kita mendapatkan Alkitab Istanbul. Kita nggak tahu seberapa panjangnya, nanti kita akan ungkap sejarahnya, kenapa ada Alkitab Istanbul dan tujuannya untuk apa, nanti kita akan ungkap dan kita akan jelaskan secara mendetail. Alhamdulillah ternyata panjangnya hampir 2 meter ya, kurang lebih sekitar 2 meter panjangnya pemirsa Alkitab Istanbul tersebut. Masih panjang lagi, masih terus 2 meter kurang lebih ya. Alhamdulillah sudah kita lihat, ternyata ini berupa sejenis rajahan ayat. Dan kita lihat di sini ada rajahan ayat dan sosok naga, sosok macan, dan sosok pedang Sayyidina Ali ya. Itu. Ini saya jelaskan. Di situ juga ada sejenis rajahan, sejenis dibuat dari sejenis kalajengking. Ini semuanya ada maknanya ya pemirsa. Di sini juga ada rajahan juga, sejenis burung elang dan macan.
Sini juga kita lihat ada rajahan lagi. Saya jelaskan, pembuatan Alkitab Istanbul ini pada dasarnya orang terdahulu atau orang zaman dulu ini dibuat disengaja tujuannya untuk pertahanan diri. Arti pertahanan diri ini, orang terdahulu, orang zaman dulu ini dibuat untuk menjaga wilayahnya atau untuk menjaga kerajaannya. Jadi ini dibuat dengan sosok seorang kiai atau para ulama yang dia dekat kepada Allah, lalu dia membacakan atau membuat ayat-ayat tersebut ini. Dan ayat tersebut ini mengandung unsur kekuatan. Unsur kekuatan ini yang bisa mengandung unsur kekuatan, saya jelaskan, ini dari ayat-ayat yang dibuat. Seperti mana kalau kita membacakan surat Al-Fatihah dengan sungguh-sungguh dan yakin kepada Allah, arti makna dan surat Al-Fatihah tersebut minta ditunjukkan jalan lurus, jalan yang diridhai oleh Allah. Jadi arti surat Al-Fatihah itu kita meminta perlindungan dari Allah agar supaya kita dilindungi dari sosok makhluk-makhluk jin, makhluk gaib, dan makhluk-makhluk orang yang mempunyai niat jahat. Nah, disinilah yang saya jelaskan, barang ini tidak ada mengandung unsur sosok makhluk jinnya. Kenapa tidak ada mengandung unsur sosok makhluk jinnya? Karena yang dibuat ini semuanya ayat-ayat Allah, dan ayat tersebut ini sebagian ada ayat untuk doa pelebur atau penghancur. Jadi barang tersebut ini tidak sekali mempunyai unsur sosok makhluk jin. Tetapi dia bisa mempunyai unsur kekuatan ini karena dibuat dari ayat tersebut. Nah, orang yang membuatnya ini orang yang dekat kepada Allah, ya. Tidak sama seperti kita. Kalau kita bukan dekat kepada Allah, kita dekat kepada Allah di waktu kita lagi ada maunya aja. Di waktu maunya itu telah dikabulkan oleh Allah, kita terkadang lupa dari Allah. Nah, kalau orang terdahulu tidak sama dengan orang zaman sekarang. Karena orang zaman sekarang ini di waktu butuh aja dekat dengan Allah, di waktu dia nggak butuh, dia jauh dari Allah. Seperti mana kalau orang-orang lagi sakit, sekarat, lihat aja di rumah sakit. Itu di rumah sakit itu orang-orang yang sekarat, itu yang diucapkannya hanya kalimat Allah, dan dia hanya ingin sembuh, dan dia ingin berubah menjadi baik. Itu dalam keadaan posisi manusia itu kalau lagi sekarat. Tetapi jikalau manusia itu sekaratnya itu sudah hilang, dia kembali sehat lagi, diberikan keberkahan Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, manusia akan kembali pada dasarnya manusia. Karena manusia itu suka lupa atau memang suka mudah tergoda dari sosok makhluk jin dan setan. Nah, disinilah yang saya jelaskan. Jadi benda pusaka ini, pengambilan barang pusaka ini bukan untuk disembah, juga bukan untuk disimpan atau untuk menjaga diri kita. Yang membuat menjaga diri kita hanya diri kita kepada Allah. Artinya kita beribadah, zikir, sholat, dan bersedekah. Itu mudah-mudahan Allah akan menjaga kita. Jadi pengambilan barang pusaka ini semata-mata untuk mengungkap sejarah, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk episode yang kedua. Oke, selamatkan dulu. Matikan. Berapa menit aja?